Pak tolong kami ngurus KTP ini. Padahal dia kerjaannya, lo kok menerima uang tips, haram. Haram, ingat tuh, ingat, haram. Sampai ya sering saya katakan, jadi guru. Ya, ini sudah jadi guru sudah digaji, baik lu swasta maupun negeri, lu kok menerima hadiah dari wali santri, haram. Haram. Kalau itu terkait dengan karena kerjaan dia guru, tapi kalau terkait dia karena nikah dapat kado ya persoalan lain. Hati-hati di situ. Bayang, rela nggak cucu kita dikasih makan yang haram, anak kita makan yang haram? Maka ibu-ibu, bapak, pastikan kita dan anak-anak kita itu makan yang halal, karena itu yang sangat penting bagi diri kita dan anak-anak kita itu. Berlindunglah kepada Allah dari nafsu serakah, karena mau ini mau itu, padahal itu belum tentu membahagiakan. Lihatlah kehidupan, ini jadi ini diberkahi oleh Allah, kan bagus sekali. Gak perlu anak dipaksa harus jadi ini jadi itu. Yang penting kan diridhoi oleh Allah. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan tadi malam dapat info tentang Ustaz, tentang suap menyuap di kalangan masyarakat Ustaz. Kan cerita-cerita ada yang dari kejaksaan supaya yang lulus 300 juta, 350 juta, ada yang 500 juta. Sepertinya suap menyuap ini di kalangan masyarakat semakin berkembang Ustaz. Apakah ini karena tidak adanya ilmu dari orang tua sehingga sangat tidak ada iman di hati orang tua sehingga mengkhawatirkan rezeki anaknya? Lain Ustaz, mungkin ini keprihatinan kita karena masih terus berkembang dan semakin besar dan hukumnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya adalah hukum suap menyuap. Saya kira kalau hukum suap menyuap semua sudah clear, ya kan? Semua datang. Itu haram, tidak boleh. Yang menyuap dosa, yang disuap dosa. Yang menyuap dosa, yang disuap dosa. Ini apa faktornya? Karena tidak ada ilmu atau tidak ada iman? Ya faktornya memang iya. Ilmu lemah, iman lemah. Jadi kenapa kok melakukan suap menyuap? Ini karena persoalan nafsu. Kan persoalan nafsu kan? Yang menerima suap karena nafsu. Enak sekali dapat uang. Banyak lagi, 200 juta. Ini banyak. Ketip-ketip apa? Nggak sampai beberapa menit dapat 200 juta. Ini satu orang. 200 tambah lagi 200 juta, 400. Bagaimana? Padahal lihat, ketika mereka itu dapat 200 juta, 400 juta, itu kira-kira gimana kondisi hidupnya? Ini kan kondisi hidupnya kan? Ya betul, tidak akan diberkahi oleh Allah. Termasuk yang menyuap. Masya Allah, lihat yang menyuap mengeluarkan uang 100 juta, 200 juta. Gimana nanti kalau sudah jadi PNS? Maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya nggak akan nyaman, kehidupannya nggak bahagia. Kenapa? Jadi PNS melalui jalan yang haram atau setidaknya tidak baik. Maka wahai orang tua, ibu-ibu, bapak, jangan cemaskan soal rezeki anak. Yang ibu-ibu, bapak perlu cemaskan itu anak yang saya tinggal ini nanti sholat enggak. Itu yang perlu kita cemas. Mata buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti setelah aku? Bukan mata kuluna min ba'di, apa yang kamu makan? Percayalah, kalau soal makan itu sudah jelas. Tinggal anak itu dibekali ilmu, dibekali iman, terus kemudian berusaha dapat banyak sedikit nggak penting. Gitu. Ya. Jadi apa nggak penting juga. Ya penting, karena insya Allah ya jadi. Karena apa? Kehidupan ini pasti butuh pegawai negeri, pasti butuh guru, pasti butuh
ini itu Pak, butuh wali kota, butuh wakil wali kota, ya kan? Pasti itu cuma dibutuhkan. Tinggal persiapkan anak kita itu nanti layak di mana dia. Persiapkan ilmunya, jangan dipaksakan jadi pegawai negeri. Itu memaksakan kehendak, apalagi dengan jalan yang haram dan bahaya. Kalau ternyata betul-betul itu haram, maka yang diterima nanti itu haram, gajinya kan haram. Kalau dia sebenarnya nggak bisa jadi PNS, kecuali karena uang, itu berarti nanti ya seumur hidup dia makan yang haram. Bahaya, rela nggak cucu kita dikasih makan yang haram, anak kita makan yang haram? Maka ibu-ibu, bapak, pastikan kita dan anak-anak kita itu makan yang halal, karena itu yang sangat penting bagi diri kita dan anak-anak kita itu. Berlindunglah kepada Allah dari nafsu serakah, karena mau ini mau itu, padahal itu belum tentu membahagiakan. Lihatlah kehidupan, ini jadi ini diberkahi oleh Allah, kan bagus sekali. Gak perlu anak dipaksa harus jadi ini jadi itu. Yang penting kan diridhoi oleh Allah. Apakah PNS itu kemudian itu pasti menyamar, pasti bahagia? Kan belum tentu. Banyak sekali yang keluar jadi PNS. Ya kan banyak, karena nggak bahagia, nggak enak. Tapi memang kalau jadi ya silakan, memang dibutuhkan. Tapi jadilah PNS yang baik. Itu PNS yang baik. Dan ingat, nanti kalau sudah jadi PNS, jangan sekali-kali menerima suap. Bisa nggak kira-kira? Yang jadi PNS karena nyuap, nanti kalau sudah jadi pejabat nggak menerima suap, bisa nggak kira? Halo? Sulit itu. Tapi ya, pokoknya harus jadi jangan menerima suap. Bahkan perlu diketahui, PNS itu bukan hanya tidak boleh menerima suap, tapi nggak boleh menerima hadiah, nggak boleh menerima pelicin saja nggak boleh. Pak, tolong kami ngurus KTP ini, padahal dia kerjaannya, lo kok menerima uang tips, haram. Ingat itu, ingat, haram. Sampai ya sering saya katakan, jadi guru, ya, ini sudah jadi guru sudah digaji, baik swasta maupun negeri, lo kok menerima hadiah dari wali santri, haram. Kalau itu terkait dengan karena kerjaan dia guru, tapi kalau terkait dia karena nikah dapat kado, ya persoalan lain. Hati-hati di situ. Nggak boleh. Hadiah yang terkait dengan pekerjaan itu sudah digaji, maka nggak boleh. Dan karena itu sebenarnya gaji PNS itu jadi sempit. Jadi PNS sempit, gitu. Iya, tapi ya nggak apa-apa, syukurin saja, insya Allah berkah. Gitu. Insya Allah berkah. Dan kalau mau cari ya seseran yang lain dengan kerja yang lain. Tapi nggak boleh mengurangi kerja dia di tempat yang sudah dia di-SK-kan oleh pemerintah itu. Gitu. Nyambi jadi pedagang, PNS nyambi jadi pedagang. Loh, akhirnya sehari masuk sehari tidak, maka khianat. Dia sudah menerima SK jadi PNS, loh kok nyambi pedagang, akhirnya nggak maksimal dia kerja sebagai PNS. Khianat. Dan ingat, sumpah PNS itu ditempatkan di mana saja bersedia. Loh, di SK-kan di Pulau Galuh saja, nolak, maka khianat. Ya itu. Maka jangan dibayangkan anak kita jadi PNS enaknya. Saya udah pengalaman, masya Allah banyak yang nangis minta pindah. Bisa kalau saya jadi PSK kan kesama di dusun, ya itu sudah sumpahnya. Nah, istri saya di kota, ya itulah kenapa aku mau. Coba ya, bisa akhirnya suami istri. Itulah resiko. Maka jangan hanya dibayangkan gajinya yang tiap bulan ada. Padahal ya belum tentu banyak. Maka intinya jangan suap menyuap. Ibu, bapak, pesan jangan menyuap seseorang instansi tertentu supaya anaknya diterima jadi PNS. Kalau memang mau dia daftar dengan cara yang baik, doakan. Kalau memang diterima. Kalau tidak,
ikhlas saja, ridho saja. Jangan kita menambah kerusakan di negeri kita. Negeri kita ini rusak, ini tadi yang kita maksud. Dalam skala berbangsa dan bernegara, kemudian kekayaan kita kan banyak, tapi kekayaan kita menjadi tidak berarti. Ya, karena apa? Karena masyarakatnya, pejabatnya, pegawainya suka makan haram, suap menyuap. Termasuk sekarang momentum pilpres dan apa itu? Pilkada. Sekarang rakyat disuap 50.000, 100.000, ada itu sama suap itu. Haram. Dan ini kalau terjadi dan kemudian yang menang itu yang punya uang, banyak ngasih uang, itu kan. Maka kemudian terjadi pemimpin-pemimpin yang mentalnya ya beruang. Ya, karena modalnya uang dia jadi. Maka jadi itulah negeri kita jadi nggak diberkahi Allah. Nah, kita ini kaya raya, tapi ternyata hutang yang banyak. Itu tadi. Uang yang sedikit diterima oleh orang yang berilmu, bertakwa, diberkahi. Tapi kekayaan yang banyak diterima oleh orang yang tidak berilmu, tidak bertakwa, maka membawa kerusakan saja. Termasuk ini bukti negeri kita. Mau dilanjut kayak begini, ya kembali kepada ya kita semuanya. Tapi kita ngajak semuanya, Pak pengurus masjid, ayo ajak. Tidak perlu memang kita ngajak pilih dia, nggak usah. Tapi ayo tunjukkan, pilihlah yang beriman dan yang bertakwa. Dan jangan menerima money politik. Pak RT, pengurus masjid semuanya, nyampaikan kepada masyarakat jangan bawa menerima politik, money politik jangan. Nanti itu merusak kita. Saya tidak mengatakan pilih ini, pilih itu. Tapi silakanlah semuanya dipilih karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan insya Allah kita tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Ya. Kita katakan buruk, mana kurang. Kita tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Saya juga nggak begitu mengarahkan pilih ini, pilih ini. Paling saya selalu mengajak, ya Allah berikanlah kepada kami pemimpin yang adil. Kok nggak ada yang mana? Ya Allah berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, salehah, presiden yang baik, wakil presiden yang baik, wakil rakyat yang baik, yang membawa kami ke jalan yang benar, bukan koruptor, bukan penipu, bukan pembohong, yang ahli salat, ahli masjid, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.